Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi penelitian kelompok kami, usulan perbaikan beban kerja mental terhadap fisiologi pekerja pada perusahaan konveksi kaos Mitra Sablon. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Asidiki Hamid, NIM 1211823. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Purwanti, NIM 25. Perusahaan konveksi kaos Mitra Sablon merupakan perusahaan konveksi yang memproduksi pakaian. Pada usaha konveksi ini melibatkan beberapa stasiun kerja, yaitu stasiun pola dan potong, stasiun jahit, serta stasiun finishing, di mana yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah stasiun jahit. Penerangan merupakan salah satu faktor fisik yang ada di tempat kerja. Penerangan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan mata dengan berkurangnya daya efisiensi kerja. Ketidaknyamanan lingkungan kerja yang disebabkan oleh pencahayaan akan mempengaruhi penyelesaian pekerjaan. Terdapat beberapa masalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satunya yaitu kelelahan yang mempengaruhi waktu istirahat pekerja sehingga menimbulkan tekanan dan merasakan beban dalam kerja. Beban kerja yang dirasakan ini akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental pekerja. Rumusan masalah. Di kondisi pencahayaan manakah para pekerja mengalami beban kerja yang berpengaruh terhadap aspek mental maupun fisiologi. Tujuan penelitian untuk mengukur beban kerja mental yang berpengaruh terhadap aspek fisiologi manusia, menentukan kondisi pencahayaan yang baik untuk pekerja, serta menentukan waktu istirahat berdasarkan metode fisiologi. Untuk pengumpulan data pada beban kerja mental, terdapat data pengamatan indikator, data rekapitulasi, jumlah faktor, dan data pemberian rating. Pada data pengamatan indikator untuk pencahayaan redup, kita mengambil sampel untuk 4 operator. Selanjutnya, ini untuk pencahayaan yang terang, yaitu ada operator 1, operator 2, operator 3, dan operator 4. Di bawah ini terdapat data rekapitulasi jumlah multifaktor yang dari data pengamatan indikator tadi untuk masing-masing indikator dan pada setiap kondisi. Selanjutnya, terdapat data pemberian rating yang diberikan untuk masing-masing indikator. Lalu ada beban kerja fisiologi dengan pengukuran unit nadi atau CVL, pengukuran unit nadi atau KE atau konsumsi energi, pengukuran unit nadi istirahat. Di sini terdapat pengukuran unit nadi untuk CVL, di mana untuk setiap 10 unit nadi itu berapa waktunya, berapa detik. Lalu untuk pengukuran unit nadi untuk KE atau konsumsi energi, di sini terdapat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu ada DNI untuk menghitung unit nadi sebelum bekerja dan DNK untuk mengukur unit nadi setelah bekerja. Lalu di sini ada pengukuran unit nadi istirahat yang dilakukan pada setiap 30 detik sekali untuk masing-masing operator dan pada masing-masing kondisi. Untuk pengolahan data pada beban kerja mental, dihitung perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan nilai program yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dihasilkan 160 pada operator 1 pencahayaan redup didapatkan dari rating faktor dikali nilai bobot 40 dikali 4 sama dengan 160. Lalu selanjutnya perhitungan nilai WL yang dapat dilihat sebagai berikut dengan menjumlahkan semua indikator pada masing-masing operator dan masing-masing kondisi, itu dihasilkan ini. Lalu perhitungan nilai rata-rata WL yang dapat dilihat pada tabel berikut dengan rata-rata WL sama dengan jumlah bobot dikali rating dibagi dengan 15. Lalu untuk penentuan interpretasi skor NASA TLX dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk perhitungan standar deviasi itu untuk pengumpulan data sampel dapat dilihat pada tabel berikut dengan menghitung rata-rata dan jumlah pada masing-masing kondisi. Berikut ini adalah standar deviasi kuadrat rata-rata. Dihasilkan rata-rata untuk kondisi pencahayaan redup dan terang yaitu 32,125. Lalu untuk S kuadrat R yaitu 34,032 dan untuk kuadrat rata sebesar 136,18. Selanjutnya untuk standar deviasi di antara kelompok sampel dihasilkan sebesar 55,905. Lalu untuk nilai F
itu dihitung F hitungnya dan F tabel. F hitung sebesar 2,435 dan F tabel sebesar 5,99. Jadi untuk hipotesisnya, pada tempat kerja konveksi kaos mitra sablon, maka F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga perbedaan pencahayaan tidak berpengaruh terhadap beban kerja mental. Beban kerja fisiologi. Yang pertama, CVL. Untuk menentukan nilai DNI dan DNK, berlakulah rumus 10 denyut nadi per waktu perhitungan dikali 60. Maka 10 per 7,9 dikali 60 sama dengan 75,950. Didapatkan nilai DNI untuk operator 1. Maka dilakukan perhitungan sampai ke operator 4. Selanjutnya, menghitung persentase CVL. Berlakulah rumus 100 dikali DNK dikurang DNI per DN max dikurang DNI. Nilai DNK dan DNI didapatkan dari tabel sebelumnya. Sedangkan nilai DN max yaitu umur dikurang berat badan. Sehingga didapatkan persentase CVL operator 1 sebesar 9,296%. Maka dilakukan perhitungan sampai operator keempat. Selanjutnya, konsumsi energi atau KE. Untuk menentukan KE, berlakulah rumus EK dikurang EI. Untuk mencari EK dan EI, dapat dilihat perhitungan sebagai berikut. Nilai X pada EK didapatkan dari tabel konsumsi energi pada pengumpulan data. Begitupun nilai X pada EI. Maka didapatkan KE sebesar 0,452 kilokalori per menit. Kemudian, resting period atau R dengan W sama dengan KE. Maka berlakulah rumus R sama dengan T dikali W dikurang S per W dikurang 1,5. Sehingga R didapatkan 191,281 menit untuk operator 1. Dilakukan perhitungan kembali sampai operator keempat. Kemudian konsumsi energi EE dengan faktor denyut jantung, usia, dan berat badan. Berlakulah rumus untuk mencari EE sebagai berikut. Di sini diketahui nilai HR, W, dan A. Maka didapatkan perhitungan EE adalah 14,383 kilokalori per menit. Kemudian resting period dengan W sama dengan EE. Hampir sama dengan resting period W sama dengan KE. Rumusnya sebagai berikut. Maka didapatkan R pada operator 1 sama dengan 45,536 menit. Dilakukan kembali perhitungan sampai operator keempat. Sehingga didapatkan rancangan waktu istirahat pada KE kondisi pencahayaan redup sebagai berikut. Untuk operator 1, nilai R sebesar 191,281 menit, sedangkan waktunya 56,5 menit. Dilanjutkan untuk operator 2, 3, dan 4. Kemudian pada kondisi pencahayaan terang juga dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, rancangan waktu istirahat pada EE. Kondisi pencahayaan redup. Juga sama seperti KE yang sebelumnya. Selanjutnya, pada kondisi pencahayaan yang terang. Begitupun sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis hasil yang didapatkan nilai pengukuran beban kerja terhadap aspek fisiologi manusia yaitu sebesar 2,435 pada uji F itu. Untuk uji F tabel didapatkan 5,99, maka didapatkan keterangan bahwa nilai uji F itu kurang dari uji F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga perbedaan pencahayaan tidak berpengaruh terhadap beban kerja mental. Kemudian, rekomendasi yang sebaiknya dilakukan pada konveksi kaos mitra sablon yaitu untuk memberikan pencahayaan ruangan bekerja yang sesuai dengan dibutuhkan alat indera manusia pada umumnya dan menentukan waktu istirahat yang sesuai
Dibutuhkan pekerja supaya pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal, efektif, dan efisien, sehingga tingkat produksi di konveksi kaos Mitra Sablon dapat terus meningkat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.